Halo teman-teman, welcome back to drama. Now we are picking up episode 5. Episode ini diawali cerita pertemuan mereka saat di Busan. Jae-guk udah tertarik duluan saat melihat Young-un dan terjadilah cinta satu malam itu. Namun perjalanan cinta mereka ini memang sulit. Mereka sudah saling terikat dari 10 tahun yang lalu. Dan hubungan mereka yang dulu yang mempertemukan kakak Jae-guk dengan Young-un. Mereka dipisahkan dan dipertemukan kembali oleh takdir. Tapi hubungan mereka yang sekarang belum bisa diterima Young-un. Apalagi fakta Jae-guk adalah adik mantannya. Makin sulit dia menerimanya. Padahal sebenarnya mereka saling merindukan tapi keadaan tidak mendukung guys. Kemudian tim Young-un akan membuat busana baru. Namun pabrik kainnya sudah diambil alih untuk Clary Mary. Jisuk juga tidak mau membantunya. Dia menyudutkan posisi Young-un. Bahkan dia menantang Young-un untuk mengalahkannya. Dari dulu sebenarnya Jisuk sudah kalah, cuma tertolong posisi dia sebagai direktur. Mungkin ini karena rasa cemburunya setelah tahu Jae-guk suka sama Young-un. Terus Jae-guk datang sebagai fotografer baru di Wan. Young-un langsung pergi tanpa basa-basi panjang. Suasana di antara mereka benar-benar kaku. Ibu Young-un menyuruhnya untuk mencari ayahnya karena ibu Young-un takut ayahnya kena tipu lagi. Tapi Young-un tidak bisa karena asik kerja. Ji-hyung tingkahnya benar-benar nyebelin. Ji-hyung masih sempat-sempatnya manja padahal dia udah dikasih tugas sama Young-un. Sama aja ya adik sama kakak ini nyusahin Young-un terus. Di samping itu, Mi-suk kaget saat mendengar dia ada penyakit kanker. Kasihan dia datang ke dokter sendirian tanpa suami. Dan suaminya malah asik selingkuh di kantornya. Aduh. Terus pelakornya ini cemburu sama Mi-suk dan seenaknya ngangkat telepon Mi-suk. Aduh, pelakor. Ayah Jisuk baru tahu kalau Jae-guk fotografer di Wan. Dia mengajak mereka mengobrol di ruangannya. Rupanya ayah Jisuk salah orang. Yang selama ini diceritakan ayah Jae-guk ternyata adalah Suwan. Young-un membandingkan sifat Suwan dengan Jae-guk. Suwan tidak pernah menceritakan tentang saudaranya, berbeda dengan Jae-guk. Ternyata guys, mereka itu beda ibu. Jae-guk sengaja banget datang untuk ngejelasin ini ke Young-un. Saat kondisi di antara mereka sudah gak kaku, Jae-guk langsung mengajak Young-un untuk makan malam. Tapi gagal nih. Ji-hyung datang dan menyuruh Jae-guk untuk menjauhi Young-un. Tingkah Ji-hyung nyebelin gimana gitu. Terus Ji-hyung senang banget pergi berdua ngecek pabrik-pabrik dengan Young-un. Ji-hyung. Young-un heran melihat perubahan sikap Mi-suk. Tiba-tiba Mi-suk yang hemat berbelanja habis-habisan. Tapi Young-un belum tahu tentang sakit yang diderita Mi-suk. Mi-suk menyuruh Young-un untuk mengikuti perasaannya dan menerima cinta Jae-guk. Di samping itu, Jisuk menyatakan perasaannya kepada Jae-guk namun ditolak. Dan Jae-guk hanya mengajaknya untuk berteman. Hancur banget perasaan Jisuk di sini. Kemudian ibu Jae-guk makin gak sabar ingin bertemu dengan wanita yang disukainya. Padahal Jae-guk masih kesulitan meluluhkan hati Young-un. Tapi udah pede aja mau ngenalin ke ibunya guys. Terus ibu Jae-guk gak sengaja bertemu dengan Shin Yoo-jung. Rupanya Shin Yoo-jung adalah calon istri Suwan. Shin Yoo-jung sangat menyukai Suwan dan dia cemburu banget sama Young-un. Pantesan dia kayak gak suka gitu sama Young-un. Bahkan sampai sekarang Yoo-jung masih menyimpan semua undangan pernikahan mereka. Aduh, pasti nyesek banget tuh jadi Yoo-jung cinta bertepuk sebelah tangan. Oh In-ha diam-diam menyuruh So-young untuk mencuri ide desain Young-un. Oh In-ha ini benci sama Young-un karena kalah saing terus. Ji-hyung tahu So-young menjadi mata-mata. Dia langsung bilang ke Young-un. Bukannya marah, Young-un malah melakukan sebaliknya. Dia memberikan contoh karyanya yang dulu kepada So-young.
dan menyemangati Soyung agar menjadi desainer yang lebih baik. Mulia sekali hati Yong-un, padahal dia udah tahu dikhianati. Lalu Ji-hyun gak setuju dengan cara Yong-un, karena itu tidak akan merubah dan menyadarkan Soyung. Bener juga sih kata Ji-hyun. Yong-un dapat kabar kalau ayahnya ada di kantor polisi. Sebelumnya ayahnya ditipu dan kejar-kejaran dengan sales traveling. Dan Jae-guk muncul sebagai saksi, karena dia memotret sales itu saat mengambil uang ayah Yong-un. Yong-un kaget banget ada Jae-guk. Memang sudah ditakdirkan bersama ya. Jadi selalu bertemu tanpa direncanakan. Sebaliknya, Jae-guk malah senang banget bisa bertemu dengan Yong-un lagi. Apalagi dia menjadi penolong ayah Yong-un. Calon mertua deh. Di sini mereka berdua lucu banget. Ayah Yong-un mau traktir makan Jae-guk, tapi ditolak sama Yong-un. Jae-guk juga mengaku kalau mereka itu saling kenal. Kejebak situasi deh Yong-unnya, karena ayahnya juga terlihat menyukai Jae-guk yang baik hati ini. Selanjutnya, Jisuk yang sedang patah hati mabuk ditemanin Do-hun. Jisuk iri dan cemburu sama Yong-un karena udah merebut hati Jae-guk. Tapi di sisi lain, Yong-un tetap sahabatnya. Hancur sehancur-hancurnya hati Jisuk, tapi tenang, ada Do-hun yang menjadi obat patah hatinya. Do-hun membawa Jisuk ke rumahnya dan tetap menjaga tanpa menyentuh Jisuk. Akhirnya, Jisuk tahu kalau Do-hun menyukainya. Tapi apakah perasaan Do-hun berbalas? Kita lihat aja nanti guys. Misuk sedih karena dia akan dirawat dan meninggalkan anaknya sendiri. Lalu dia sengaja membesarkan masalah dan berantem dengan Suho. Si Suhonya bener-bener gak peduli lagi sama dia. Dia malah asik selingkuh. Bahkan dia gak sadar membuang resep obat Misuk. Bakal ada penyesalan nanti sama Suho ini. Kemudian Ji-hyun terus memperhatikan gerak-gerik Soyung. Bahkan dia melihat dari CCTV. Dan benar guys, kecurigaan Ji-hyun. Soyung belum berubah dan mencuri ide desain Yong-un. Yong-un membelikan obat untuk luka Jae-guk. Terus dia juga cerita bingung harus memilih pabrik yang mana. Karena pabrik yang dia sukai ada Bu Choi yang udah pernah mengkhianatinya. Jae-guk pinter banget nenangin hati dan pikiran Yong-un. Akhirnya Yong-un mencoba mempercayai Bu Choi lagi. Semoga aja Bu Choi udah berubah ya guys. Di akhir episode ini, Yong-un sebenarnya senang bertemu dengan Jae-guk lagi. Tapi keegoisan melawan isi hatinya. Dia tetap menolak Jae-guk karena takut jatuh di lubang yang sama. Lalu Jae-guk cerita tentang foto itu. Dulu dia memang fotografer yang amatir. Namun karena Yong-un suka dan membeli hasil fotonya, dia jadi semangat untuk memotret, terus sukses seperti sekarang. Jae-guk pun memutuskan hubungan di antara mereka. Dia udah benar-benar pasrah dengan semua pengorbanannya. Dapat banget ini adegan melodramanya guys. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Kita akan saksikan di episode yang akan tayang malam ini. Thank you for watching and see you on next video. Bye bye.